Unsur kalbu. Kata kalb yang diindonesiakan menjadi kalbu diambil dari akar kata yang bermakna membalik, karena seringkali ia berbolak-balik. Suatu saat senang dan di saat yang lain susah. Suatu saat setuju, di waktu yang lain menolak. Dalam ungkapan bahasa Arab, menurut Al-Fayumi, kata al-qad sering digunakan untuk makna membalikkan sesuatu. Misalnya, qalabtu rida'a ay hawaltuhu wa ja'altu a'laha asfalahu. Aku membalik selendang. Maknanya adalah aku menukar bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Kata qalb dan derivatnya ditemukan dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 168 tempat. Pada umumnya muncul untuk mengidentifikasi berbagai jenis kalbu yang difungsikan dan yang tidak difungsikan secara baik oleh pemiliknya. Kalbu yang dipelihara dan difungsikan secara optimal sangat peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Sementara yang tidak dipelihara dapat mengarah sebagai batu cadas dan tidak memiliki kepekaan sama sekali. Dan akhirnya tertutup, tersegel dari kebaikan dan kebenaran. Hal ini dijumpai misalnya pada surah Al-Baqarah 7 dan 78, Al-An'am 43, Al-A'raf 100 dan 101, At-Taubah 87, Yunus 78, An-Nahl 108, Rum 59, Ghafir 35, Al-Jasiyah 23, Muhammad 16, Al-Munafiqun 3. Di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihim wa qalbihi wa ja'ala ala abasarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Jasiyah 23. Para ulama berbeda pendapat dalam mendeskripsikan kalbu. Demikian juga dalam memetakan posisinya di dalam diri manusia. Sebagian mengatakan terdapat di dalam dada manusia, sebagaimana dipahami dari surah Al-Hajj 46. Sebahagian lain mengatakan bahawa kalbu identik dengan fuad dan akal yang berpusat di kepala, sebagaimana dapat dipahami dari surat Al-A'raf 179. Al-Farra, sebagaimana dikutip Ar-Razi, mengambil pendapat terakhir ini dengan mengatakan bahawa tidak ada perbezaan antara ketiga istilah tersebut, dan kata kalbu dalam surah Qaf 37 bermakna akal. Hal senada ditemukan oleh Lisanuddin bin Al-Khatib Al-Andalusi, sebagaimana dikutip Abdul Karim Khatib, bahawa yang dimaksud kalbu dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang dipakai manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat sesuatu. Karena itu kalbu merupakan sumber pengertian dan menjadi instrumen pengetahuan. Ibnu Khatib menjelaskan, wal muradu bil qalbi fi sunnati wal Quran
fil Quran al-ma'na alladhi yafqahu fil insani wa ya'rifu haqiqatal asya'. Wa idzan fal qalbu huwa masdarul idraki wa adatul ma'rifati fil insan innahu huwal aqlu. Yang dimaksud dengan al-qalbu dalam as-sunnah dan Al-Quran adalah pengertian yang digunakan manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat sesuatu. Jika demikian, maka makna al-qalbu adalah sumber pemahaman dan instrumen pengetahuan pada manusia. Tak lain adalah akal itu sendiri. Ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar pendapat ini antara lain surah At-Taubah 87 dan surah Al-Munafiqun 3 yang menyebutkan kalbu berfungsi memahami berbagai objek. Ketika kalbu tertutup maka fungsi pemahaman juga tidak berjalan. Surah At-Taubah radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. At-Taubah 87. Mayoritas ulama menganggap akal dan kalbu tidak identik. Fungsi dan posisinya pun berbeda. Akal di kepala sedangkan kalbu di dalam jiwa yang direpresentasikan atau disimbolkan Al-Quran berada di dalam dada. Sekiranya kalbu itu identik dengan akal, maka pasti Rasulullah ketika berbicara tentang takwa yang berada di dalam relung kalbu menunjuk kepadanya. Akan tetapi dalam beberapa riwayat, beliau selalu memegang dan menunjuk dadanya sebagai simbol tempat kalbu berada. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahawa kalbu itu merupakan bagian dari nafs, semacam suatu kotak di dalam wadah nafs. Sementara nafs itu sendiri adalah sisi dalam diri manusia. Dapat ditegaskan pula bahawa hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahawa kalbu bukanlah liver, hati. Karena organ tersebut dikenal dalam bahasa Arab dengan kabid. Kata al-qalb jamaknya qulub oleh sebahagian ulama diartikan sebagai jantung, sebagaimana dapat dipahami dan dari beberapa ayat seperti surah Al-Ahzab 10, Ghafir 18. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, istilah spiritualitas kadangkala digunakan untuk memberi penekanan pada fungsi kalbu. Tidak mengherankan apabila makna spiritualitas selalu muncul pada ayat-ayat yang berbicara tentang kalbu. Misalnya dalam dua ayat berikut. Summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan tabtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya.
maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahala, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ayat kedua, wa'lamu anna fikum Rasulullah.